Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyalia Dianingrum. Saya dari kelas BGSD 006. Di sini saya akan melakukan presentasi guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu tentang modul ajar PPKN kelas 4. Di sini saya mengambil fase B, elemen Pancasila, pencapaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Untuk tujuan, melalui kegiatan mengamati video, diskusi, dan pengerjaan proyek, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terdapat 3 indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengaitkan contoh makna sila Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan pengerjaan proyek, peserta didik mampu mempresentasikan contoh penerapan sila Pancasila dengan benar. Di sini ada beberapa kompetensi awal. Dilanjutkan dengan profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Terdapat sarana dan prasarana. Target peserta didik umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Modifikasi yang saya lakukan di sini adalah saya memakai PJBL. Untuk metode pembelajarannya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Pembelajaran secara luring. Kompetensi inti, pemahaman bermakna. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik akan memahami materi makna sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan pemantik. Untuk pertemuan pertama, kegiatan awal, guru menyapa dan mengucapkan salam kepada peserta didik. Dilanjutkan dengan berdoa bersama, kemudian menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Lanjut melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru sekaligus menanyakan keadaan peserta didik sebelum pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Seperti biasa, lanjut peserta didik dapat pemahaman mengenai tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan inti pada pembelajaran pertama ada menentukan pertanyaan atau masalah utama, kemudian merencanakan proyek, membuat jadwal penyelesaian proyek, memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Kegiatan akhir, peserta didik melakukan refleksi terhadap proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi. Kemudian peserta didik mendapat umpan balik dari guru terkait pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mendapat informasi tentang rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, peserta didik dan guru berdoa dan mengucapkan salam penutup. Untuk kegiatan awal pada pertemuan kedua, masih sama, guru menyapa dan mengucapkan salam kepada peserta didik. Peserta didik dan guru memulai dengan doa bersama, kemudian menyanyikan lagu nilai-nilai Pancasila.
Kemudian melakukan pemeriksaan kehadiran bersama guru sekaligus menanyakan keadaan peserta didik sebelum pembelajaran. Peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi yang dilakukan sebelumnya. Peserta didik menyimak persepsi dari guru tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalamannya sebagai bekal pembelajaran berikutnya. Kemudian pada pembelajaran kedua ini, kegiatan inti melanjutkan kegiatan yaitu mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek, kemudian mengevaluasi dan merefleksi proses dan hasil proyek yang sudah dibuat. Pada kegiatan mengevaluasi dan refleksi ini, peserta didik mengungkapkan perasaan dalam kegiatan belajar mengajar dan respon terhadap media yang sudah dibuat, yaitu papan SIPA, papan penerapan sila Pancasila. Pada kegiatan akhir, peserta didik menyimak PPT yang dibagikan oleh guru sebagai penguatan materi. Peserta didik melakukan refleksi terhadap proses kegiatan pembelajaran hari ini, dan mengungkapkan perasaannya terkait kegiatan membuat proyek papan SIPA, papan penerapan sila Pancasila. Kemudian peserta didik mengerjakan soal evaluasi secara mandiri terkait pembelajaran yang dipelajari. Peserta didik mendapatkan informasi tentang rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian peserta didik dan guru mengucapkan salam penutup. Ini refleksi peserta, merefleksi pendidik. Ada lampiran-lampirannya, bahan ajar, lembar kerja peserta didik, alat evaluasi, media pembelajaran, pengayaan dan remedial, bahan bacaan peserta didik, menggunakan buku panduan, bahan bacaan peserta didik, menggunakan buku LKS dan juga ringkasan yang diberikan oleh guru. Kemudian daftar pustaka. Ini bahan ajar PPKN, bahan ajar yang diberikan guru untuk peserta didik. Kemudian ada LKPD, terdapat 2 LKPD. LKPD yang pertama membuat proyek, LKPD yang kedua